Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membedah dan menganalisa saham dari sektor properti dengan kode saham APLN, Agung Podomoro Land Tbk. Karena saya kira saham ini diperdagangkan sangat murah ya, dan pertumbuhannya juga cukup bagus akhir-akhir ini. Oke, ini track recordnya selama grafik 5 tahunan. Secara bid load dan overloadnya lebih banyak orang yang ngebid ya, stock bid daripada yang mau jual. Oke, kita cek secara profilnya dulu. PT Agung Podomoro Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di pengembangan properti. Hingga akhir Desember 2018, PLN memiliki 41 entitas anak, 12 entitas dengan kepemilikan tidak langsung melalui entitas anak yang dikonsolidasikan dalam APLN, serta 2 perusahaan asosiasi di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bogor, Bandung, Bali, Batam, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Ini nama-nama anak perusahaannya. Ada yang di Singapura ya, APL Realty Holdings Pty Ltd. Sisanya di Jakarta ada Geraha Tunas, Pesona Agung Lestari, Karya Pratama, Agung Kencana Sukses, Geria Agung Sukses, Agung Pesona Unggul. Ada juga di Bandung, Tritunggal Lestari Makmur, Cipta Pesona Karya, Jakarta, Kencana Unggul Sukses, Muru Bandung, banyak lah. Nah, ini yang di lokasi saya, PT Sinar Menara Deli. Jadi nama Agung Podomoro Land ini saya yakin kalian semua juga sudah pada sering lihat propertinya ya di daerah kalian. Karena sudah besar namanya di Indonesia. Untuk saham pengendalinya ada di PT Indovika, mengendalikan 82%, Publik 11%, Trihartma Kahaliman 4,9%, Sarana Multiland Mandiri 0,8%. Jadi yang punya PT Indovika ini adalah ini Trihartma Kahaliman ini. Jadi ini punya keluarga bapak ini, PT Indovika ini. Jadi secara nggak langsung yang punya Agung Podomoro Land ini ya bapak ini. Cek ada coba PT Indovika. Didirikan 1975 PT Indovika. Anton Haliman. Nah, Anton Haliman ini bapaknya si Trihartma Kahaliman ini. Jadi ceritanya dulu Pak Anton Haliman yang mendirikan PT Indovika ini, kemudian dipanggil anaknya yang sekolah di Jerman ini, Bapak Trihartma Kahaliman ini, lalu disuruh membantu membangun perusahaan properti ini, lalu sampai jadilah sekarang dan jadilah sampai Agung Podomoro Land ini. Oke, presiden direkturnya Bacelius Ruru dan presiden independen komisarisnya adalah Letjen TNI Purnawirawan Sofyan Effendi. Presiden direkturnya Bacelius Ruru. Setahu saya ini mantan TNI juga kayaknya. Iya.
Bacilius Ruru, Direktur Utama Perseroan, Komisaris Utama Merangkap, Komisaris Independen. Jadi sebelumnya Bapak ini adalah Komisaris Utama, kemudian diangkat menjadi Direktur Utama sejak 2019. Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, meraih gelar LLM Lex Legibus Magister dari Harvard Law School, USA. Merintis karirnya di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Oke, jadi background Bapak ini adalah orang keuangan ya, bukan di tentara. Oke. Letnan Jenderal TNI Purn Sopian Effendi. Presiden Independen Komisarisnya yang dari mantan tentara ya. Oke, kita lihat di sini. Coba ini ya, terus. Nah, komisarisnya ini Bapak ini. Sopian Effendi. Menempuh pendidikan Akmil AMN lulus tahun 65, Suslapa Infanteri lulus tahun 74, Sesquad. Artinya backgroundnya Bapak Inten ya. Jadi banyak pengalaman lah di lapangan sudah. Nah, jadi APLN ini listing 11 November 2010, artinya sudah hampir 13 tahun. Oke. Sekarang kita lihat apakah APLN ini membagikan dividen. Nah, mereka nggak bagi dividen lagi ya, terakhir tahun 2017. Belum pernah red issue. Nah, mereka pernah red issue di 18 Maret 2020. Oke. Saya tertarik melihat APLN ini karena saya lihat ini valuasinya. PE ratio-nya cuma 1,4 kali dan price to book value-nya cuma 0,3 kali. Namun perhitungan ini masih relevan terkait laporan kuartal 2, kita lihat lagi nanti ya. ROE 23%. Ini ROE-nya meningkat drastis karena pada saat tahun 2000 berapa ya? 2022 untungnya lumayan besar ya. Oke, jadi perusahaan ini nggak bagi dividen lagi. Nah, secara keuangan mereka untung besar di tahun 2022, untung 2,2 triliun. Sebelumnya rugi kan. Nah, jadi mereka kita tarik 10 tahun ke belakang dari 2013. Nah, 2013 mereka untung 900 miliar ya. Sebentar. 2014 untung 900 miliar, 2015 1,1, 2016 900, 2017 1,8. Jadi untung terbesar mereka itu ada di 2022, untung 2,2 triliun. Namun 2021 mereka rugi. Jadi 2021 aja sih mereka rugi selama 10 tahun terakhir. Jadi rekam jejak perusahaan ini juga dari segi penghasil laba bagus. Cuman 2021 aja dia rugi. 2022 dia meningkat drastis. Kita cek secara kuartal di 2023 ya. Nah, 2022 ini kemarin dia meledaknya di kuartal 3. Langsung untung 2,8 triliun. Mungkin ada penjualan yang banyak. Nah, di kuartal 1 2023 ini dia untung 126 miliar dan kuartal 2-nya rugi 187 miliar. Jadi kita nggak tahu kalau perusahaan properti ini mencatatkan kerugian, ya mungkin karena mereka ada sedang melakukan pembangunan atau apa. Kita belum tahu. Kalau labanya tiba-tiba naik drastis gini ya untungnya lumayan besar juga ya. Secara neraca kita lihat di sini neraca terbarunya kuartal 2 2023. Total aset lancar 11,1 triliun dan
Nah, saya tidak lancarnya 16,6, total aset 27,8 triliun, total liabilitasnya 15,5 triliun. Jadi liabilitasnya cukup besar ya. Liabilitasnya melampaui aset lancarnya. Saya kurang suka kalau ada liabilitas lebih besar daripada total aset lancar. Ya, karena DIR-nya pasti tinggi kan. Debt to equity ratio-nya. Saham beredar 23 miliar. Ya, yeah, 23 miliar. Cek. Oke, 22,7. Saham ekuitas 12,3 triliun. Dibagi 23 miliar. Kita cari harga wajarnya dulu ya. Nah, harga wajarnya di 534. Harga sahamnya saat ini ada di 140. 140. Dia diskon. Besar kali ya diskonnya. Bisa kemungkinan untung 360% kalau dia naik harga wajarnya dan kita beli di harga segini. Dari sisi perhitungan nilai buku terakhir di kuartal 2 2023, harga wajarnya di 534. Si Stockbit hitungnya segitu juga sih. Oh, Stockbit hitung 419 ya. Nah, jadi PBV-nya ini makin turun lagi nih. PE ratio-nya juga. Jadi saham ini sudah apa ya? Dijual sangat murah saham ini udah. Sementara ini bukan pemain baru di sektor properti di tanah air kan. Jadi kekurangan APLN ini yang karena mereka nggak bagi dividen. Terus kuartal 2 ini mereka rugi. Nah, terus ya yang diharapkan orang dari kalau invest di APLN ini ya capital gain-nya. Nah, pada saat kapan masuk supaya kita dapat capital gain-nya ya pada saat situasi seperti ini. Kuartal 2 mereka rugi. Terus ya lagi dalam situasi yang buruk lah. Di situ cocoknya masuk kalau sebetulnya investor yang mau mengharapkan capital gain. Karena kalau kuartal 3 dia berbalik laba, pasti harga sahamnya juga terkerek naik. Namun ya itu menjadi membutuhkan waktu yang kesabaran yang lama ya. Karena kalau rugi lagi gimana gitu kan. Cuman ya peluangnya besar karena saya lihat sama PLN ini propertinya itu bukan main-main di Indonesia ini ya. Jadi sudah sering terlihat properti-propertinya memang bagus. Seperti di Medan ini ada Mall Daily Park. Kalian bisa main ke sana, itu punyanya Agung Podomoro Land juga kan. Terkenal lah sudah Agung Podomoro Land ini. Tapi masa harga sahamnya di harga segitu kan, karena properti juga lagi lesu sih. Ya itu aja untuk saham APLN ini, karena mereka nggak bagi dividen juga. Tapi saya masih salut-salut aja karena mayoritas kepemilikan masih dipegang pengendali di PT Indovika ini. Itu aja untuk saham Agung Podomoro Land. Apabila kawan-kawan punya cerita yang menarik tentang pengalamannya di investasi di APLN ini, coba komen di kolom komentar. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya. Thank you.